Oke, jadi kalau keguguran itu adalah kehamilan yang tidak bisa berlanjut, ya. Keguguran adalah terjadinya kematian pada bayinya juga, ya. Artinya berakhirnya sebuah kehamilan. Nah, dokternya kemudian curiga, mungkin ada sesuatu ini. Bukan hanya karena, kenapa kok keguguran? Bukan hanya karena kamu terlalu sering kiret, gitu. Ada faktor lain nih, gitu. Oh ya, kalau gitu kamu coba cek TORCH, ya. Yang ke-6 ini harus lebih benar-benar harus dijaga karena memang pingin punya anak lagi ya, supaya si kakak ini punya adik gitu. Nah akhirnya ya bisa lahir sehat sempurna di anak kedua, anak ke-6, kemudian yang ke-7 adiknya itu. Gitu. Berarti laki-laki dulu yang pertama. Perempuan. Laki. Jadi rasanya ya memang setiap anak itu punya ceritanya masing-masing. Gitu. Wah, itu kalau misalnya kita bicara dari momen perjalanan itu 4 kali keguguran itu benar-benar sangat-sangat apa ya, istilahnya itu terpukulnya seorang dokter Asti itu apa nih? Kayak maksudnya dari lingkungan juga merasakan kesedihan itu pastinya kan. Kalau lingkungan saya ya, jadi ketika saya hamil yang ini kan yang kedua, ini kan sudah 6 bulan, itu 5 tahun. Ini si kakak ini yang agak, kan harapannya dia punya adik, dia punya adik. Nah si kakak ini yang agak melo gitu, nggak jadi punya adik berarti. Jadi setiap kali saya hamil lagi dia tuh seneng, tapi ternyata gagal lagi. Setiap hamil lagi dia seneng, gagal lagi. Yang merasakan gitu. Kan bukan cuma suami tapi juga anak. Iya, yang gede ini betul. Nah, terus ketika kehamilan yang ini kan sudah besar-besar kan. Kalau yang ini kan kecil-kecil, maksudnya 1 bulan lepas-lepas sendiri. Nah, yang ini itu kalau dari keluarga ketika saya hamil ini lagi itu saya digoblok-goblokin. Kenapa sih kok pakai lupa gitu? Namanya manusia lupa. Duh, kamu tuh kan tahu tuh kalau habis dikirat itu harus istirahat gitu. Apalagi yang model aliran-aliran begitu disenggol aja isi gitu. Iya, jadi akhirnya ya udah. Jadi tekanannya justru saya semakin drop itu ketika memberi harapan kan kepada kakak ini ya, si anak pertama ini bahwa mau punya adik lagi, tapi gagal lagi. Ada nggak nih dok momen yang benar-benar dokter merasakan kayak sampai merasa ya pun ini rasanya kayak momen terberat atau titik terendah? Titik terendah ketika tahu di masa-masa itu, masa-masa berat. Titik terendah itu ya justru anak yang 6 bulan ini ya. Iya, itu karena kan kita sudah tahu dia bergerak-gerak ya, dia sudah kalau diajak omong dia bisa jawab. Betul. Itu ya. Terus kita dengan perut yang besar, terus diajak ngomong, terus pergi udah pakai daster, udah bawa ini, udah menyiapkan popok-popok semuanya itu semua udah dipersiapkan. Itu berat buat saya. Berat sekali. Tapi kalau yang 3 bulan itu karena sudah kena yang lebih berat, jadi kiret lagi, kayak sudah apatis. Iya, oke, kiret. Iya, gitu sudah. Perasaannya tuh udah kayak datar. Tapi sebenarnya itu secara mental tuh masih belum pulih ya pasti. Belum pulih. Traumanya belum pulih. Betul. Jadi memang yang pertama yang berat. Nah pastinya di masa-masa seperti itu ada dong sosok-sosok di sekitarnya dokter Asti ini yang menguatkan, yang membantu dokter untuk tetap survive gitu. Sebetulnya dokter kandungannya itu. Ya selain orang tua ya, karena orang tua ya memang ya sudah, betul ya sudah ini gitu ya. Cuman kalau orang tua itu selalu nelpon, hari ini sudah diminum.
gitu pilnya, karena kan sudah tahu bahwa saya lupaan harus sudah diminum atau belum. Kakak juga mengingatkan ibu ininya diminum, ininya obatnya. Iya tuh, saya tuh kadang itu juga mikirnya kayaknya sudah. Nah, kalau kayaknya belum minum 2. Tapi kalau sudah kayaknya sudah minum. Itu dia. Jadi ya itu berat. Ya itu berat sih. Yang terutama yang pertama. Jadi saya ngerasain kirat itu sudah nggak tahu. Ya, sebetulnya kirat ini sakit nggak ya? Karena kan dibius. Pulang ya sudah gitu ya. Kayaknya saya tuh di fase berapa ya? 2 tahun. 2 tahun itu kan hamil terus itu ya, hamil kirat. Itu jadi sudah kayak ya itu tadi apatis sudah. Sudah aduh kirat lagi. Masuk lagi ke ruang operasi itu dikirat gitu. Oke, pulang. Aduh hamil lagi. Aduh kirat lagi gitu. Jadi benar-benar rasanya dibuat naik turun. Iya, gitu ya? Benar. Makanya jadilah buku roller coaster ini. Perasaannya luar biasa. Oke. Jadi ya ketika orang itu tidak hamil, wanita tidak hamil, itu rahimnya itu sangat kecil, bahkan tidak teraba. Kalau dalam di palpasi itu tidak teraba karena dia kecil. Nah, ketika ada embrio yang harus berkembang, maka rahim ini akan memberi ruang dan tempat untuk bayi ini berkembang, sehingga dia akan membesar. Dibutuhkan otot rahim yang kuat untuk bisa menyangga si bayi ini kan. Semakin besar dia kan harus kuat. Nah, kalau di akupunktur ini sih yang memelihara otot rahim ini adalah lambung limpa dan liver, sehingga kita harus bisa memperbaiki supaya energi yang mengalir lambung limpa dan liver ini menjadi baik, biar kuat. Nah, jadi kadang-kadang kenapa sih kok saya ini sering keguguran gitu ya? Selain faktor mungkin ada TORCH dan lain sebagainya. Kalau ternyata hasil pemeriksaannya nggak ada masalah, kemungkinannya adalah energi atau qi yang mengalir ke otot, ke lambung limpa dan livernya yang bermasalah gitu. Terus bisa jadi juga sirkulasi darahnya kurang. Nah, sirkulasi darah itu mau dipegang oleh livernya juga. Jadi energi pada livernya harus diperbaiki. Maka ketika seseorang itu mau IVF itu kan lebih detail ya persiapannya. Harus dilihat lagi berapa sih tebal dinding rahimnya, otot rahimnya, bagaimana sirkulasi darahnya, itu kan semua kelihatan ya, karena memang harus kuat ini, harus bagus si rahimnya ini biar bisa menyangga si pertumbuhan dari janin ini. Oke, jadi perannya akupunktur promil dalam menghadapi keguguran itu untuk mengantisipasi ya, dok? Betul. Menyiapkan rahim. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomong, dokter ada nggak pesan-pesan buat para ibu di luar sana, bagaimana dengan cara menyikapi kondisi keguguran itu supaya tidak punya ketakutan mungkin, atau mungkin pernah pengalaman keguguran sebelumnya seperti itu tadi, mungkin ada pesan-pesan untuk di luar sana. Oke, jadi para pejuang 2 garis ataupun bumil yang pernah mengalami keguguran atau abortus ya, ingin hamil lagi, itu sebetulnya kuncinya adalah selesaikan dulu traumanya ya, untuk mendapatkan kehamilan yang sehat. Mungkin hamilnya bisa ya, mungkin ya, tapi untuk mendapatkan kehamilan yang sehat itu selesaikan dulu traumanya. Karena trauma itu akan membuat kita itu seperti handrem atau seperti mental block yang memikirkan pada kita nggak bisa lepas dari takut kegugurannya, takut nanti ininya, takut banyak sekali ketakutan yang ada di pikiran kita ya. Selesaikan dulu. Kalau memang Anda merasa kok nggak bisa selesai ya, kehilangan ini nggak selesai gitu,
tidak bisa Anda selesaikan sendiri, carilah profesional. Anda bisa datang ke psikolog, Anda bisa juga datang ke psikiater ya untuk menolong Anda. Karena kalau Anda sudah tidak bisa mengatasinya, bahkan suami Anda mungkin juga tidak bisa membantu Anda, ya Anda butuh profesional. Jadi kalau misalnya dukungan dari sekitar dirasa masih belum cukup. Belum cukup, ya, betul. Harus ada campur tangan dari profesional ya. Betul. Jadi itu harus ya, karena trauma itu bukan main-main ya. Karena trauma itu bisa membuat kita tidak bisa kemana-mana. Seperti handrem. Kalau mobil dihandrem kita nggak bisa kemana-mana. Gitu. Jadi kesedihannya harus diatasi. It's okay to feel sad. It's okay. Tapi kalau terlalu berlebihan itu akan menghambat kita. Membuat kita tidak bisa berpikir yang lain. Padahal kesempatan atau peluang untuk hamil lagi mungkin masih ada. Cukup besar. Seperti itu ya. Pesan saya cuma itu. Dan untuk para suami, jadilah orang pertama yang mensupport pasangan Anda. Mensupportnya ya beri kasih sayang, perhatian. Ya sebenarnya wanita itu nggak butuh apa-apa kok. Wanita itu diperhatikan, didengarkan telinganya, benar-benar didengarkan, itu cukup. Iya nggak? Betul kan? Betul nggak? Iya, cuma didengarkan aja. Ini sudah cukup. 1000 katanya wanita hanya dijawab iya. Itu aja sudah cukup. Tapi 1000 kata wanita atau suaminya atau pasangannya tidak mendengarkan, ini jengkelnya luar biasa. Supportnya hanya sediakan kedua telinga Anda untuk mendengarkan keluh kesah. 1000 kata didengarkan nggak cukup. 1 kata tidak didengarkan. Iya, gitu deh. Jadi support aja, memperhatikan kebutuhannya. Kebutuhannya kan mungkin tidak butuh yang aneh-aneh kalau dia hamil ya. Dia cukup diperhatikan gimana bayinya lagi ngapain hari ini. Dan juga jangan lupa diajak ngomong itu yang namanya bayinya. Termasuk kalau misalnya lagi promil diajak ditemenin ke dokter Asti gitu. Betul. Iya dong. Iya, karena kan yang berjuang bukan hanya 1 orang, harusnya kan 2 orang. Memang suaminya di sini dia apa ya? Ada di jadi gini, kehamilan kan karena ada pertemuan sel telur sama sel sperma. Nggak mungkin hanya sel telur aja orang bisa hamil. Nggak mungkin sel sperma aja orang bisa hamil. Iya kan? Jadi harus ada pertemuan 2 sel ini. Jadi kalau misalnya tidak terjadinya kehamilan kemudian wanita yang disalahkan, itu salah besar. Peran pria juga harusnya ada dong. Jadi kalau di sini rata-rata pria juga diakupunktur, suami-suami. Itu diakupunktur itu gitu dah. Iyalah. Lari. Iya, jangan pulang. Iya. Nggak kebayang ya. Saya membayangkan seperti jajanan sosis di pinggir jalan. Oh enggak lah, enggak. Kan kita ikut meridian, aliran meridian. Jadi aman ya? Aman. Apalagi kalau sudah yang Japanese acupuncture, minim jarum. Iya, minim jarum. Nggak perlu khawatir. Kalau minim jarum saya mau deh dong. Boleh. Biar semakin bagus kualitasnya. Bibit unggulnya ada. Jadi para suami-suami jangan takut kalau datang ke sini bisa ikut mensupport istri dengan ikut promil. Betul. Karena kalau misalnya kita nyiapkan sel telurnya sudah siap dibuahi, ternyata sel sperma nggak siap membuahi, kan nggak mungkin terjadi kehamilan. Kita siapkan sel spermanya untuk bisa membuahi, ternyata sel telurnya nggak siap untuk dibuahi, juga tidak bisa terjadi kehamilan. Oke, itu tadi cerita seputar kehamilan bersama dengan Dokter Asti, dokter akupunktur promil. Jadi teman-teman semuanya silakan kalau ingin butuh pendampingan ya dok ya, kalau butuh
teman curhat, mau menuangkan isi hati, bisa menuangkan melalui roller coaster. Buku roller coaster. Iya, jadi buku ini bukan sekedar buku bacaan saja, tapi juga Betul. buku yang bisa digunakan untuk menguatkan ya dok. Iya, merilis Merilis stres Anda. selain datang ke akun Dokter. profil untuk perlindungan. Yes. Kalau mau dapat buku ini gimana dok? Anda boleh pesan di link WA saya ya, pesan di WA saya atau DM saya. Oke, siap. Thank you for watching. Ingat, hati yang gembira Ditambah gaya hidup yang baik sama dengan tubuh yang sehat.